Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama gua Bayhaki MV. Yo guys, jadi pada konten kali ini, di video kali ini, gua mau reading pagi, reading santuy aja, sekaligus membahas mengenai problematika yang selama ini gua rasakan menggunakan motor si Supra ini guys. Jadi banyak banget bukan banyak banget sih, ada beberapa problem gitu ya, atau masalah mengenai mesin kah ataupun apa gitu ya, selama ini gua memakai Supra gitu guys ya. Jadi sebelum itu kita kumpulkan tenaga terlebih dahulu dengan menyaksikan video dari Supra X ini dia guys. MD JPB, it's only right baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro, name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ya guys, jadi sekarang gua berangkat kerja ya sekitar pukul 7:30 kurang beberapa menit lah ya. Sekaligus reading santuy membahas mengenai beberapa problematika yang selama ini gua rasakan guys. Baiklah, kita langsung aja guys ya ke problematika yang pertama gitu ya, atau masalah yang pertama mengenai si Supra X ini, yaitu ya tentunya dari segi tarikan guys ya. Supra X ini itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang tarikannya itu ya standar aja guys. Sebenarnya ya menurut gua pribadi sih, motor ini itu bukan didesain untuk balap guys, tapi ya untuk santuy-santuy kayak gini aja tuh. Nyamannya banget guys kalau kayak kita gunakannya kayak gini. Tapi beda ketika kita gunakannya dengan kencang banget ya, seperti gua bikin video yang kemarin itu, ya geter gitu guys. Beda dengan yang kita gunakan santai ini guys. Karena memang Supra X ini tuh memiliki torsi yang tidak cukup menarik banget ya guys ya. Tidak cukup apa yang ngejambak gitu. Ya standar aja lah motor ini tuh guys. Jadi ya selama gua rasakan itu guys. Jadi ketika memang ada orang yang nyalip ataupun ya motor beat yang nyalip agak songong gitu ya menurut kita gitu ya, agak motong jalan kita. Jadi kita tuh kayak untuk nyalip balik itu cukup sulit guys. Karena memang kan kalau misalkan motor beat atau misalkan motor yang injeksi, kan injeksi itu memiliki sebuah tarikan ya, yang ketika memang itu akan aktif ketika ingin nyalip guys ya. Soalnya gua ngerasakan sendiri motor Revo emak gua gitu ya, yang udah injeksi itu ketika misalkan digunain buat nyalip itu injeksinya itu kayak aktif gitu guys, dan bisa menambah tarikan si motor tersebut guys. Beda dengan motor ini kan masih karbu ya. Jadi ya susah juga untuk nyalip balik gitu guys ya. Jadi ya kita misalkan kalau disalip ya kita harus sabar guys, harus legowo hatinya gitu ya. Itu problem yang pertama atau masalah yang pertama ya guys ya. Kemudian permasalahan yang kedua itu yang gua alami gitu guys ya, ketika servis guys. Jadi kan ini mah versi gua ya guys ya. Jadi kan gua itu kan ganti bodi keseluruhannya itu semuanya, maksudnya semuanya gitu guys. Gua ganti bodi itu semuanya dari kepala sampai ujung ekor gitu ya. Sampai ujung ekor motor gitu, full body. Dan kelemahannya gitu ya, ketika ganti bodi itu ringkih banget guys si bodinya itu guys. Ya seperti yang ada di sayap nih, yang di sayap itu paling dominan ringkih banget guys. Jadi berpotensi patah gitu ya bodinya gitu guys. Dan udah ada yang patah gitu guys, karena waktu itu di servis asal aja gitu ya, orang mekaniknya gitu kan, bukan motor sendiri lah ya, ibaratnya si mekanik itu kayak ya standar servis aja biasalah, gedebruk gitulah, asal nyopot, asal ngelepas gitu ya, walaupun nggak tahu ini bodinya ringkih atau enggak. Jadi kelemahannya itu ya gua harus melepas dulu guys si sayap ini gitu di rumah. Jadi ketika gua bawa servis itu, motor Supra X ini trondol guys, nggak ada sayapnya gitu.
trondol nggak ada sayapnya ya, supaya menghindari permasalahan kayak tadi guys, terjadinya patah di bodi sayap ini guys. Karena memang kan kalau servis kan ya si sayap ini tuh mau nggak mau harus dilepas ya guys ya. Makanya mungkin ada beberapa user Supra itu tidak memasang sayapnya guys. Tapi menurut gua ketika sayap Supra dipasang itu ya agak keren aja guys ya, beda dengan nggak dipasang gitu. Mungkin ya salah satunya itu manfaatnya supaya ketika pas di servis itu tidak perlu untuk melepas-lepas sayap lagi guys ya. Oke guys, jadi gua bakal lanjutin nanti ya, gua mau ke Alfa dulu ya guys ya. Nanti kita lanjutkan guys. Oke. Yuk guys, kita lanjut ya. Dari yang tadi tuh sampai mana ya? Oh ya, dari melepas bodi guys ya. Jadi kita ulangin lagi, gua selama ini itu ketika mau servis motor ya, situ si rangka sayapnya itu gua lepas guys. Nah kemudian lanjut ke problematika yang selanjutnya mengenai si motor Supra X ini itu ya guys ya. Rem belakang kan masih tromol ya guys ya. Jadi tuh pakem sesaat aja guys. Ketika memang habis dicuci itu agak pakem, tapi ketika sudah dipakai cukup lama ya guys ya, itu si tromolnya belakang itu kayak ngendurin gitu guys. Nggak tahu gua harus ganti baut penguncinya atau bagaimana ya. Jadi ketika ingin dipakemin lagi gua harus puter gitu guys ya. Apanya ya, puter yang kayak ring-ring di belakang gitu guys. Gua harus puter lagi gitu supaya lebih ke dalam lagi agar si pengeremannya itu lebih agak pakem lagi gitu guys. Jadi ya nggak sering banget sih ya, cuman kalau misalkan udah ada 2 mingguan gitu guys, atau ya kurang dari 2 minggu, itu bakal mengurangin kepakemannya guys ya, remnya itu. Jadi ya memang yang namanya motor tua lah ya, semaksimal mungkin kita udah restorasi pun masih ada aja gitu hal-hal sepele yang memang seperti itu harus kita sering diobrak-abrik guys. Jadi sebenarnya walaupun kita restorasi sedemikian rupa, itu motor tua, yang namanya motor tua itu selalu pasti ada aja gitu guys problemnya ya. Jadi ya maka dari itu gitu kita harus hafal mengenai motor yang kita pakai gitu ya, kendalanya apa aja dan penyakitnya apa aja gitu guys. Terus ya mungkin segitu, sebenarnya masih ada lagi guys ya, cuman kan menguras durasi juga gitu ya. Mungkin ya cukup segitu dulu ya kok konten pada kali ini, dan see you di next video, and wassalamualaikum and done.